Terima kasih Tuhan, biarlah segala pengagungan, pujian, penghormatan hanya bagi Engkau Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi. Hanya Engkau yang layak disanjung dan disembah. Biarlah segala bangsa memuliakan Engkau. Biarlah setiap lutut bertelut di hadapan-Mu, dan setiap tidak mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan Minggu pagi hari ini. Kalau kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan lawatan-Mu. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala berkat, kami perlu Tuhan perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami mau Tuhan punya hubungan pribadi dengan Engkau. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini juga Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Nyatakan pesan-Mu buat kami, untuk kami menjadikan pegangan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap apa isi hati-Mu. Kami bisa menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, seruan dan doa semua kami naikkan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita masih di bulan Juli. Kita bicara tentang from glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Saudaraku dikasih Tuhan, bicara kemuliaan adalah bicara sesuatu yang terpancar dalam hidup kita. Dan sesungguhnya kemuliaan yang nyata dalam diri kita ini adalah hanya pancaran dari Tuhan. Tuhanlah yang penuh kemuliaan. Dan kita seperti cermin yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan itu begitu amat sangat mengasihi kita semua. Dan Tuhan sangat-sangat ingin supaya kita anak-anaknya ini bisa hidup seperti yang Dia rancangkan. Ingat, rancangan Tuhan itu baik, rancangan Tuhan itu indah, rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan. Itu bagi kita semua. Tidak ada rencana Tuhan ingin menghancurkan anak-anaknya. Tidak ada rencana Tuhan ingin mencelakai anak-anaknya. Garis bawah ini, rancangan Tuhan baik adanya bagi hidup kita. Tuhan ingin supaya hidup kita senantiasa ada dalam rencananya. Mari kita akan buka kitab kita terlebih dahulu. Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14 ke-13. Yeremia 29 ayat 11 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini planning Tuhan atas hidup kita. Dan ini juga kerinduan Tuhan atas kita semua. Tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada rancangan kegagalan, tidak ada rancangan kehancuran, tidak ada rancangan kebinasaan. Itu rancangan Tuhan. Kalau kita boleh balik, rancangan si jahat, rancangan iblis pasti sebaliknya dari ini. Rancangannya kecelakaan, hari depan tak berpengharapan. Rancangan kegagalan, kehancuran, kebinasaan bahkan. Kita mesti menyadari akan hal ini. Nah, kalau Tuhan sudah merancangan yang baik, mungkin timbul pertanyaan, kenapa aku kadang mengalami hal yang kurang baik? Kenapa Tuhan izinkan aku mengalami kegagalan? Kenapa Tuhan izinkan aku mengalami kesedihan? Karena aku dikasih Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan.
Saya tidak mendapati Alkitab mengatakan bahwa aku mau gini-gini yang buruk tentang hidup kita. Biasanya, kalau ada ayat mengatakan tentang yang kurang baik tentang seseorang, itu dasarnya karena orang itu sudah melanggar ketetapan Tuhan. Ingat, ada hukum Tuhan, yaitu kebenaran firman-Nya. Itu yang jadi patokan. Ketika orang melanggar hukum Tuhan, ya otomatis ada konsekuensi. Saya yakin pemerintah kita, misalnya sebagai contoh ya, mereka membuat undang-undang tujuannya baik. Misalnya anak di bawah umur tidak boleh mengendarai sepeda motor dan belum bisa memiliki SIM. Ya kan aturan pemerintah kan bagus tujuannya. Tidak ada tujuannya pengen wes gen angel, bukan itu. Saya percaya sekali. Karena anak kecil kalau naik kendaraan kontrolnya belum baik, emosinya belum baik. Ya, juga secara pengendalian diri juga belum baik, makanya ada aturan-aturan. Sekarang kalau perpanjangan SIM ada tes psikologi juga sekarang ya. Ya tujuannya kita positive thinking lah, itu tujuannya baik. Tetapi kalau dilanggar apa yang terjadi? Ada anak kecil masuk selokan, kecelakaan, sampai akhirnya hal-hal yang fatal terjadi. Bukan itu tujuannya. Bahkan ada anak kecil ditangkap polisi. Lah kenapa? Karena memang belum waktunya. Anak SD naik kendaraan, motornya ngebut lagi, ditangkap ya wajar karena melanggar. Kalau kita mengikuti ketetapan Tuhan, ingat Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kita. Tetapi kalau kita sudah melakukan apa yang seperti Tuhan kehendaki, tapi tetap mengalami masalah, tetap mengalami pergumulan, bagaimana dengan hal itu? Saudara aku dikasih Tuhan, ada banyak memang contoh di Alkitab, orangnya saleh, hidupnya benar, tapi ngalami juga masalah-masalah. Biasanya kalau Tuhan mengizinkan satu masalah terjadi, itu berarti ada maksud dan tujuannya. Berapa contoh di Alkitab saya ambilkan. Kita ingat yang namanya Ayub, tentu kita kenal siapa dia. Dulu kalau saya dengar baca Ayub itu seringkali nggak selesai. Saya di rumah saya dulu itu ada babat ya, buku ya, maksudnya babat itu bukan babat makanan itu ya, enggak, buku itu loh. Ya, tulisannya sih masih DJ gitu, ejaan lama. Tapi saya senang moco itu. Tapi karena saya baca Ayubnya itu sering terpotong kalau di Ayub itu. Karena apa? Ngeri. Ngeri sekali orang yang dulu diberkati luar biasa seperti itu. Sehingga satu kali, karena saya belum selesai baca itu, dalam sebuah ibadah, orang hamba Tuhan menyampaikan, kita kenal Ayub, langsung pikiran saya, wah iyo, yang hidupnya ngenes sekali padahal dia orang yang takut akan Tuhan. Tiba-tiba bagi kita, jangan dipotong sampai di penderitaan. Lihat akhir hidupnya, baru ada lanjutannya ya gitu loh. Baru saya menyadari, terus dibukakan ayatnya, saya baca di situ, ini maksud Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan seseorang yang sebetulnya dia nggak bersalah, tetapi diizinkan mengalami masalah, sesungguhnya itu bagian proses untuk memurnikan imannya, untuk akhirnya dia akan angkat orang itu kepada suatu kemuliaan. Itu seperti emas. Emas itu semakin dibakar, campuran yang lain akan semakin hilang. Yang muncul adalah emas yang murni. Dibakar enak enggak? Nggak enak. Kalau saudara hidup merasa aku yakin aku nggak bersalah, aku ikuti firman Tuhan, kenapa aku mengalami masalah? Mungkin engkau sedang dibakar seperti emas itu. Kalau engkau memang imanmu murni di hadapan Tuhan, engkau akan tampil cemerlang pada waktunya. Jadi sekali lagi diizinkan sesuatu terjadi, bukan untuk mencelakakan, tetapi justru hari depan penuh pengharapan itu tetap berlaku atas hidup kita. Bahkan ketika berdoa, kita berseru memanggil Tuhan mendengarkan kita. Kita mencari Tuhan, kita menemukan Tuhan. Ingat, dosa menghalangi kita dengan Tuhan. Kalau kita masih dipenuhi dengan dosa, harus dimurnikan. Kadang-kadang Tuhan izinkan di dunia ini terjadi pemurnian. Imannya masih belum 100%, diizinkan mengalami proses. Tetapi sekali lagi jangan berhenti. Sebetulnya kalau kita nonton film atau sinetron, indahnya itu sebetulnya kalau semuanya kita ikuti. Kalau nonton jangan setengah.
Kalau tengah jalan kadang-kadang pelaku utamanya itu kadang-kadang mengalami celaka. Wah, dia ketembak, waduh selesai, belum. Saudaraku dikasih Tuhan, tanamkan kepada diri kita masing-masing bahwa kita ini seperti pelaku utama dari sebuah cerita kehidupan. Artinya apa? Hidupku belum berakhir, berarti masih ada lanjutannya. Dan kita mesti tahu bahwa Tuhan adalah bukan hanya sekedar sutradara yang baik. Dia juga penulis skenario terbaik bagi kehidupan. Kalau saya boleh pakai istilah itu. Dan rancangan dia itu adalah hari depan penuh pengharapan. Rancangan damai sejahtera. Sekalipun kita ada dalam masalah, dalam beban yang berat, kalau kita ada dalam rencananya, kita akan merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan karena semuanya baik, sehingga kita ayem, tentrem. Bukan. Damai sejahtera itu adalah sekalipun nggak enak keadaannya, oh sungguh berat masalahnya, tetapi kita tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan bersama dalam hidup kita. Kita nggak takut, kita nggak khawatir, itu damai sejahtera. Mungkin pernah dengar cerita itu ya, yang sebuah lomba melukis, suruh melukiskan judulnya tentang damai sejahtera. Satu orang melukis alam yang indah. Ada burung-burung berkicauan, gambar burung gitu ya. Ada pohon yang teduh. Ada yang melukiskan pantai yang tenang sekali. Wih, ini damai. Tetapi ada satu pelukis melukiskan badai luar biasa, ombak tinggi sekali. Di tengah-tengah itu ada karang. Di tengah karang itu ternyata dia lukiskan ada keluarga kecil burung. Ada seekor burung, dia tinggalnya di situ, tapi di luar itu badai luar biasa gambarnya itu. Oh, ombak yang tinggi, pokoknya badai gitu loh. Dan ternyata pemenang lomba itu adalah lukisan badai itu. Kenapa bisa? Sekalipun badai, keluarga yang di dalam ini, burung ini, ada burung dan anak-anaknya ini kelihatan tenang di situ, dia aman di situ. Itulah damai sejahtera yang sesungguhnya, tidak bergantung keadaan. Ya, kalau kita seneng hati itu seringkali bergantung keadaan. Pas diberkati, kantongnya kandel, dipromosikan, wes pokoknya yang enak-enak langsung wah kita damai sejahtera. Sesungguhnya itu seneng-seneng saja. Tetapi damai sejahtera yang sesungguhnya itu mau keadaan diberkati, mau keadaan sedang susah, mau sedang punya, nggak punya, sehat, sakit, tetap kita bisa merasakan ada Tuhan bersama dalam hidup kita. Aku gak takut, khawatir. Seperti Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu damai sejahtera yang sejati. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Nah kembali, kalau kita diizinkan mengalami badai, belajarlah untuk memandang Tuhan. Tuhan, kalau kau izinkan ini, aku percaya ada rencana yang baik. Badai ini bukan tujuan. Ingat, badai bukan tujuan, tapi ini adalah satu bagian dari proses yang diizinkan untuk kita bisa mencapai tujuan yang sebenarnya. Tujuan Tuhan selalu baik bagi kita. Kita ingat satu tokoh yang sangat terkenal, Yusuf. Siapa yang tidak kenal dengan Yusuf? Bukan Yusuf suaminya Maria, bukan. Yusuf anaknya Yakub. Kita tahu dia dapat mimpi. Mimpinya luar biasa. Dia ceritakan saudaranya marah sama dia, kecewa. Sampai satu hari dibuang dalam sebuah sumur. Wes buang aja orang ini. Gak cukup sampai di situ. Ada saudagar, ada musafir lewat, dijuallah Yusuf kepada mereka. Jadikan budak. Bayangkan itu tindakan keji sekali, saudaraku. Kenapa? Budak itu adalah posisi yang sangat mengerikan. Kalau seseorang jadi budak, dia sudah nggak bisa melepaskan dirinya dari perbudakan kalau nggak ditolong orang lain. Dia bisa diperjualbelikan. Saya bosan, saya jual aja. Dan tahu sendiri kalau orang berjualan, ini bagus, ini kerjanya rajin, ini rosok, kuat, mesti gitu kan. Padahal yang ngomong, bosan aku kerjanya letaliti misalnya gitu. Dan itu terjadi Yusuf loh. Saudaranya ini, waduh menurut saya, kalau cuma dibuang saja di sumur, oke lah, asalkan nggak mati masih oke gitu loh. Ini sampai dijual jadi budak, itu kan sengeri-ngerinya orang. Lalu apa yang terjadi? Apakah Yusuf melawan Tuhan?
protes sama Tuhan. Tuhan kenapa seperti ini? Enggak. Alkitab tidak menuliskan bagaimana reaksi akan Yusuf. Dia hanya mengikuti proses itu. Bahkan penyertaan Tuhan, inilah yang bikin damai sejahtera. Penyertaan Tuhan atas Yusuf. Sehingga ketika dia akhirnya dijual jadi budak, salah satu kali dia jadi budaknya Potifar. Di situ apa yang dikerjakan berhasil, disukai tuannya. Walaupun akan difitnah dan dia masuk penjara. Di penjara pun dipercaya oleh sipirnya, oleh kepala penjaranya. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Disertai Tuhan kok masuk penjara. Disertai Tuhan kok jadi budak. Disertai Tuhan kok hidupnya nggak enak. Saudaraku, jangan selesai sampai di situ. Saya lagi baca kisah lanjutannya, apa yang terjadi, apa yang Tuhan sedang kerjakan sesungguhnya. Itu proses untuk memurnikan hatinya Yusuf. Kita tahu di akhirnya Tuhan memuliakan Yusuf dari penjara ke istana. Jadi orang yang sangat-sangat dihormati, bahkan jadi orang nomor 2 di Mesir. Mesir pada waktu negeri yang sangat besar dan luar biasa ini. Bahkan banyak bangsa-bangsa lain ketika menghadapi paceklik atau kelaparan yang panjang itu ke Mesir beri makanan. Yusuf ini yang berjasa karena ada penyertaan Tuhan, ada hikmat Tuhan, sehingga punya strategi bagaimana mengelola ekonomi negara Mesir pada masa itu. Ketika saudara-saudaranya datang, perhatikan ini, Kejadian 50 ayat 20 ini. Ini bukti prosesnya Yusuf berhasil yang diizinkan Tuhan itu ya. Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan, sudah dianiaya saudaranya, sudah dijual saudaranya, sudah nggak dianggap saudara lagi, posisinya dijatuhkan jadi budak. Tetapi ketika diproses Tuhan, Yusuf berhasil. Ketika dimuliakan Tuhan, jadi seorang penguasa, ketemu saudaranya yang telah dulu jahat terhadap dirinya, dia tidak membalas kejahatan saudaranya itu dengan hal yang sama. Punya kesempatan, punya kekuatan. Tinggal dia ngomong sama prajurit, tangkap mereka, penjarakan mereka, gantung mereka, bisa saja. Karena kekuasaan Yusuf ini hanya istananya Fir'aun atau Fir'aun sendiri yang membatasi, yang lain dia boleh lakukan apa saja. Tapi ini loh, kamu saudara-saudaraku telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah untuk mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau engkau enggak berbuat jahat, ada yang jahat terhadap dirimu. Perhatikan, engkau enggak berbuat salah, engkau enggak jahat, tapi diperlakukan dengan sangat-sangat tidak baik, dizolimi, diperlakukan tidak adil, difitnah segala macam. Bersukacitalah. Loh, kok gitu? Ya, engkau sedang dimurnikan hatimu oleh Tuhan. Seperti emas sedang dimurnikan. Pada waktunya pasti akan dimunculkan. Coba lihat lagi 1 Petrus 3 ayat 17. 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sudah berbuat baik, menderita, tidak apa-apa. Pasti baik nanti endingnya. Ingat, seringkali Alkitab banyak menceritakan proses-prosesnya. Ya, tidak hanya endingnya, hasilnya. Bukan hanya di sananya, tapi di sininya ini loh, proses pembentukannya ini diizinkan seperti apa. Kalau engkau diizinkan mengalami penderitaan yang tidak seharusnya, mungkin kita berbuat baik kok, tapi mengalami penderitaan, berbahagialah. Kenapa begitu? Ada alasan Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Kalau engkau berbuat baik dan engkau juga kondisinya baik, oke, itu upahnya selesai. Tetapi kau berbuat baik, terima yang gak baik dari dunia, Tuhan yang akan mengangkat kita, Tuhan yang akan mempromosikan kita. Kita mesti ingat, ketika
kita menerima keadaan yang tidak semestinya kita terima. Dan kita menjalani dengan syukur. Ingat, perhatikan ini. Ketika engkau diperlakukan gak adil, misalnya di pekerjaan atau di mana sajalah, engkau enggak gitu, dilapor ke pimpinan begini, ternyata sepertinya engkau enggak. Ya sudah apa-apa. Kalau engkau tidak membalas dengan hal yang sama, engkau akan semakin dipromosikan oleh Tuhan. Seperti Yusuf. Dia punya kesempatan, dia tidak mau lakukan. Dan Yusuf semakin dipromosikan. Sama seperti hidup saudara dan saya percaya. Ketika engkau diperlakukan enggak semestinya, engkau enggak membalas, kecuali engkau membalas, imbas. Engkau ditampar, balik nampar, imbas, selesai. Ya, engkau dikatain yang jahat, engkau balik dengan alasan bela diri, selesai. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Ini luar biasa, kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Atas apa dasarnya kita mengalami hal yang tidak semestinya? Ini loh, ada kasih karunia Allah. Dengan catatan sekali lagi, kita tidak membalas. Makanya ada istilah gini, kalau Anda memperlakukan orang, ada orang, kamu maki-maki, kamu bahkan bully luar biasa, kasarnya sampai engkau tempelang sekaligus, dia diam saja, perhatikan, Anda dalam bahaya. Oh, dia orang yang lemah, dia nggak berdaya, tak tendang diam aja dia, nggak pernah dibalas dia, dan dia malah sujud berdoa, Anda dalam bahaya. Kenapa begitu? Bukankah dia berarti kondisinya, artinya dia kan kalah. Kalah menurut saudara. Sesungguhnya pembalasan hanya Tuhan. Ketika orang teraniaya, itu berdoa, doanya itu. Jadi kalau kita memperlakukan orang, misalnya kita sebagai seorang manajer apa di perusahaan, ada orang kerjanya nggak suka sama dia, kita tendang barang dia nggak maaf kalau dia mengaku salah. Ingat ya, ada 2 orang datang sama Tuhan, dibayar. Farisi dan pemunggut cukai. Si Farisi dia berkata, Tuhan, aku begini yang baik-baik, dilaporkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan udah tahu lah. Dan aku tidak seperti pemungut cukai ini. Si pemungut cukai dengar dia nggak berani deket dia, nggak berani dangak istilahnya. Dia menundukkan diri, dia memukul dirinya. Kok orang berdosa, aku nggak layak. Dia dibenarkan. Dibenarkan loh. Bukan karena dia benar. Dia salah. Pemungut cukai. Tetapi hatinya benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Dengan Tuhan kita nggak bisa main-main. Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita ucapkan dan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi apa yang tersembunyi di sini. Apa yang di hati kita itu diperhatikan Tuhan. Kalau kita kejar perkenanan Tuhan, bulan lalu kita bicara tentang perkenanan Tuhan. Jaga hati kita betul-betul. Gak gampang, iya. Tapi kita terus belajar terus menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita ini ada kecewa, benci, pahit hati. Ingat, hal-hal itulah justru yang menghalangi kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Termasuk ketika kita melakukan sesuatu untuk kelihatannya baik, berbuat baik, tapi kalau motivasi hati kita nggak murni, Tuhan pun perhatikan itu. Mari saya mengajak kita semua. Jangan beri kesempatan iblis menguasai hati kita. Ya. Ketika orang diperlakukan tidak adil, ketika orang itu diserang, ibaratnya ada panah api yang beracun ke arah dirinya, dan racun itu menancap dalam dirinya, maka seluruh hidupnya akan penuh dengan racun. Dan kalau orang sudah keracunan dirinya ini, maka yang keluar dari dirinya juga racun. Itu cara kerja iblis, harus kita sadari. Saya kepahitan luar biasa sama misalnya salah seorang di sini. Mbak Mentari misalnya gitu aja.
Sampai tadi sama dia des, dan dia nggak jaga hati. Ketika saya maki sama marah-marah, dia ikut. Wah, dia kepancing, kebakar. Artinya dia sudah panah api yang saya lontarkan. Dan pada saat itu juga dia dengan santainya dengan Mas Bagas misalnya bertemu, dia kena juga. Itu maunya iblis, semuanya akan dibikin saling serang. Hati-hati. Cara kerja iblis seperti itu. Ya, dia ingin semuanya kena. Ya, jadi tidak gampang memang. Lah piye, aku diperlakukan gini ya. Kalau kita ditekan sama kuasa yang lebih besar dari kita, itu lebih mudah untuk kita ya wis. Betul nggak? Misalnya nih, saya seorang pejabat, saya datang ke daerah. Ini apa ini kerjaan kamu? Ya, J Pak, gitu aja. Ya wis toh, dia lebih berkuasa. Tapi sebaliknya, kalau yang memperlakukan kita tidak baik, tidak adil, itu justru orang yang di bawah kita. Yang kita anggap dia lemah. Bisakah kita menjaga hati kita? Apakah hati kita tetap murni? Mari belajar dari seorang Yusuf. Dulu dia mungkin tidak punya kuasa. Tetapi begitu dipulihkan keadaannya, berbalik keadaan. Sekarang saudara-saudaranya yang datang kepada dia butuh bantuan. Apa yang dilakukan Yusuf? Kesempatan balas dendam. Andaikan Yusuf waktu itu balas dendam, tetapi karena Yusuf tidak mau membalaskan dendam, bahkan dia bisa menangkap apa sebetulnya maksud Tuhan dengan semua yang terjadi. Ingat, sekalipun manusia mereka kan yang jahat, itu bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan. Sekalipun orang itu luar biasa jahatnya, tapi kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, apa yang buruk yang dilakukan orang itu membawa kebaikan bagi kita. Saya pernah ingat pesan dari Ketua Sinode GKI Bapak Adi Sutanto. Kalau kamu menghadapi seseorang, orang itu di rumahmu misalnya, jengkelin banget, nggak ada baik-baiknya, ngeselin banget, dia nebeng di rumahmu, dia nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya nyusahin aja, nggak ada baiknya sama sekali menurut kamu. Pak Adi katakan gini, tapi tidak. Setidaknya ada satu hal, keberadaan dia diizinkan ada dalam hidupmu, punya maksud tujuan. Tuhan pakai dia membentuk hatimu. Apakah engkau luka hati dengan dia? Apakah engkau tetap sabar terhadap dia? Kesabaran diuji, ya kan? Cinta kasih kita diuji. Apakah kita betul mengasihi? Firman Tuhan katakan musuh aja dikasihi. Ini orang serumah. Nah, kadang-kadang itu diizinkan Tuhan. Tidak ada baik-baiknya, tetap ada membentuk kita. Sekarang bagaimana respon kita ketika Tuhan membentuk hidup kita? Saat saudara merasa aku nggak berbuat dosa, tapi diizinkan punya masalah, haleluya, puji Tuhan. Percayalah di balik semua itu, Tuhan sedang siapkan sesuatu yang luar biasa. Kuncinya adalah lewati proses itu dan berkemenangan. Sehingga hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Akan tiba waktunya engkau akan dibawa ke satu kemuliaan. Untuk naik kelas, seorang anak mengalami ujian, dites dulu. Coba lihat deh, ini ayat favorit ini, sudah lama sering kita baca. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Bahkan banyak yang hafal ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Selama kita ketika menghadapi pencobaan tetap pegang teguh iman kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Proses pencobaan itu tidak melebihi kekuatan dan pasti diberi jalan keluar. Orang mengatakan masalahku sangat besar, melebihi kekuatanku. Kalau engkau menghadapi masalah melebihi kekuatanmu, kerjakan saja sebatas kekuatan. Selebihnya itu
Sekali lagi, pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan manusia. Kekuatanku cuma segini. Saya cuma bisa ngangkat beban katakanlah 50 kilo. Sementara beban di hadapan saya dalam hidup saya itu 60 kilo. Percaya yang 10 kilo nanti akan dibantu Tuhan. Firman ini kebenaran. Pencobaan yang diizinkan tidak melebihi kekuatan manusia. Selama Anda masih manusia, tidak melebihi kekuatanmu. Saya tegur pasien saya dulu di Rumah Sakit Jiwa Surakarta. Anak muda, ketika dia diem saja, saya sengaja datang ke tempat tidurnya, ada Alkitab warna hijau Gideon itu. Oh, Anda Kristen rupanya. Iya. Kenapa di sini? Orang Kristen nggak di sini tempatnya. Saya bilang. Pak, Anda nggak tahu masalahku. Masalahku berat, nangis dia. Dia ceritakan masalah sebelum dia ceritakan, wah, aja Pak. Saya bilang, firman Tuhan, pencobaan biasa. Bagimu luar biasa melebihi kekuatan. Iya, dia melebihi kekuatan. Aku nggak kuat, makanya kesini. Emang di sini jadi kuat, saya bilang. Sampai pada akhirnya kami ini loh. Kita kadang-kadang dia merasa, ya bebanku terlalu besar. Engkau sih nggak tahu sih. Saya pernah ada teman saya di kampung saya dulu. Ngeluh. Masalah aku terlalu besar, bebanku terlalu berat, begini-gini. Saya mau beritahu. Enggak melebihi kekuatanmu. Kowe ra dadi aku, coba kowe dadi aku. Jalan kok piye saya bilang gitu. Tenane lho, aku gelem deh bilang gitu. Besok dulu khotbah saya bilang. Dia bukan orang Kristen. Kuwi ora iso lah, iya, dhewe makanya jangan mengingini posisi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Anda proses sendiri untuk hidupmu. Ingat, saya sampaikan tadi, seperti sebuah kisah kehidupan, engkau pelaku utama. Percayalah, pelaku utama dalam sebuah cerita pasti akan dipertahankan di dalam skenario kehidupan itu, dalam film itu juga, ya sama sutradaranya juga diarahkan, dia nggak akan habis. Nah dia habis selesai, tamat. Dan cerita hidup kita maaf bukan seperti film, mungkin lebih mirip sinetron. Kenapa? Bersambung. Sebelum bersambung biasanya, wah pelaku utama baru dia ketembak, wah mati dia. Enggak, nonton wah mati, ketembak mau. Besok, enggak mati juga di rumah sakit. Wah, engkau mesti ketolong selama dia pelaku utama. Yakin engkau pelaku utama, engkau spesial di hadapan Tuhan. Setiap Tuhan kita itu ada rancangan Tuhan masing-masing. Bagian kita, ayo ikuti rancangan itu dan ikuti prosesnya itu. Percayalah engkau pasti berkemenangan. Menghadapi yang enggak enak, enggak mudah, percayalah ada Tuhan. Ingat, pencobaanmu, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Habis cobaan biasanya akan dipromosikan, akan dibawa kepada suatu kemuliaan, dan nanti berikutnya kepada kemuliaan berikutnya. Ingat, waktu dicobai, Tuhan akan berikan jalan keluar. Gak ada jalan buntu. Kalau toh buntu di hadapanmu, dia master of breakthrough. Dia akan menerobos sehingga terjadi terobosan dalam hidupmu. Percayalah kebenaran itu terjadi. Amin. Saya mengajak kita semua mulai sekarang, pandang ke depan. Aku percaya Tuhan akan berikan kemuliaan atas hidupku. Proses boleh terjadi. Pandang Tuhan. Jangan lihat kanan kiri. Jangan lihat siapa yang benar salah. Lihatlah Tuhan. Tuhan, aku percaya kau izinkan seperti ini. Kau izinkan masalah. Aku percaya ini tidak akan mencelakai. Ini akan membawa aku semakin bersinar seperti emas. Semakin dibakar. Semakin murni. Dan akhirnya memancarkan kemuliaan. Amin. Kita tundukkan kepala sama-sama. Terima kasih Tuhan. Pesan firman-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini sudah disampaikan. Bahwa Engkaulah Tuhan yang punya rancangan yang baik untuk hidup kami. Engkau yang akan bawa kami ke dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Tetapi melalui proses. Dan proses kehidupan seringkali kami hadapi. Tidak mudah bagi kami. Tetapi kami mau percaya. Sekalipun berat. Sekalipun sulit. Bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatan kami. Bahkan firman menyatakan, Engkau akan memberikan jalan keluar sehingga kami bisa menanggungnya. Tidak ada jalan buntu, tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkenan menolong, tidak butuh waktu lama, tidak ada yang terlalu berat. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan, pasti membawa kebaikan bagi kami. Berdoa bersiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami proses kehidupan, yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan, pergumulan-pergumulan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang meneguhkan, menguatkan hati.
Dan berdoa Tuhan, jangan kami beri kepada kami beban yang ringan, tapi beri kami bahu yang kuat, supaya beban seberat apapun kami bisa melaluinya. Sebab itu yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kami. Kalau kami diselamatkan Tuhan, kalau kami ditolong Tuhan melewati permasalahan hidup kami percaya ada maksud Tuhan supaya melalui apa yang kami alami, kami bisa menolong orang lain yang mengalami hal yang serupa, supaya hidup kami jadi berkat bagi orang lain. Seperti yang Engkau nyatakan bahwa sesungguhnya Engkau ingin supaya kami tidak hanya diberkati, tetapi kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Jadikan kami pelaku firman. Buat kami mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Sehingga ketika mengalami pergumulan dan proses hidup apapun, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tidak tergoyahkan. Karena apapun yang terjadi, Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.